Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Mutiara Kaila dengan nomor induk mahasiswa 18721507171 dari Pendidikan Ekonomi kelas C. Yang terhormat Bapak Solahuddin selaku dosen pengampu Pendidikan Agama Islam. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS. Saya akan memaparkan materi yang diberikan oleh Bapak Solahuddin, yaitu adalah syariat Islam. Syariat Islam atau bahasa Arabnya syariah Islam, yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka, oleh sebagai penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan integral atau menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Dengan demikian, perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori asas syara dan perkara yang masuk dalam kategori furu syara. Asas syara yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Kedudukannya sebagai pokok syariat Islam, di mana Al-Quran itu asas pertama syara dan Al-Hadis itu asas kedua syara. Sifatnya pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada. Sejak Rasulullah Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat. Furu syara yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kedudukannya sebagai cabang syariat Islam. Sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia, kecuali diterima ulil amri setempat sebagai peraturan atau perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya. Sumber hukum Islam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Selain sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran disebut juga sebagai sumber pertama atau asas pertama syara. Quran merupakan kitab suci terakhir yang turun dari serangkaian kitab suci lainnya. Serangkaian kitab suci lainnya yang pernah diturunkan ke dunia. Dalam upaya memahami isi Al-Quran dari waktu ke waktu, telah berkembang tafsiran tentang isi-isi Al-Quran. Namun, tidak ada yang saling bertentangan. Hadis terbagi dalam beberapa derajat keasliannya. Di antaranya adalah sahih, hasan, daif atau lemah, maudu atau palsu. Hadis yang dijadikan acuan hukum hanya hadis dengan derajat sahih dan hasan. Kemudian hadis daif menurut kesepakatan ulama salaf atau generasi terdahulu selama digunakan untuk memacu gairah beramal atau fadilah amal masih diperbolehkan untuk digunakan oleh umat Islam. Adapun hadis dengan derajat maudu dan derajat hadis yang di bawahnya wajib ditinggalkan, tetapi tetap perlu dipelajari dalam ranah ilmu pengetahuan. Ijtihad adalah sebuah usaha para ulama untuk menetapkan sesuatu putusan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat sehingga tidak bisa langsung menanyakan pada beliau tentang sesuatu hukum maupun perihal peribadatan. Namun ada pula hal-hal ibadah tidak bisa diijtihadkan. Beberapa macam ijtihad antara lain ijma atau kesepakatan para ulama, qiyas diumpamakan dengan sesuatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya.
Yang ketiga, maslahah mursalah, untuk kemaslahatan umat. Urf, kebiasaan terkait dengan susunan tertib syariat. Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 36 mengajarkan bahwa sekiranya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil keputusan atau ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapan itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.